Membuat terobosan ke Doudi? Udara sepertinya memadat di bawah kata-kata Jukun. Bahkan Guiyuan hanya bisa melebarkan mulutnya. Dia tercengang saat melihat Guiyuan di depannya. Atmosfer telah memadat untuk waktu yang lama. Baru kemudian itu menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah mengalami perasaan bingung karena berhenti bekerja, semua orang akhirnya pulih. Semua orang merasa itu sedikit konyol. Membuat Doudi? Meskipun kata-kata ini berasal dari mulut Jukun, masih kurang dapat dipercaya. Seluruh dunia belum menghasilkan satupun elit Doudi selama puluhan ribu tahun ini. Ini memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa level legendaris terlalu jauh untuk dibayangkan. Kamu bercandakan? Yan Jin melebarkan mulutnya. Suaranya tanpa sadar menjadi sedikit kering. Meskipun kata-katanya mengandung perasaan tidak percaya sepenuhnya, beberapa harapan masih muncul di dalam hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika dia berbicara. Saat ini, situasi pasukan aliansi dapat digambarkan sebagai terpojok. Begitu Hun Tiandi maju ke kelas Doudi, mereka akan kehilangan semua kesempatan. Level itu sudah menjadi sesuatu yang kekuatan manusia tidak bisa menahannya. Jika Jukun mengatakan yang sebenarnya, adalah mungkin untuk membalikan situasi yang tak terhindarkan ini. Jukun yang lebih tua, sekarang, bukan waktunya untuk bercanda. Xiao Yan ragu sejenak saat dia memilih kata-katanya dengan bijaksana dan berkata, jika Jukun benar-benar memiliki metode seperti itu, dia tidak akan berakhir di level itu untuk waktu yang lama. Guiyuan tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah menatap tajam ke Jukun saat dia mencoba mendengar penjelasan yang bisa mengkonfirmasi kata-kata itu. Jukun tanpa sadar membuka bibirnya setelah melihat mata ragu semua orang. Dia berkata, kalian semua dapat yakin bahwa saya tidak memiliki mood untuk bermain-main dengan kalian semua. Ini benar-benar berkah dari surga yang memungkinkan pihak kami juga menghasilkan elit Doudi. Bisakah Anda memberikan penjelasan yang lebih jelas? Tangan Guiyuan gemetar saat dia bertanya. Jukun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah kotak api surgawi yang dia bawa dari istana Dewa Kuno. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya berkata, sebenarnya, pil embrio tingkat D bukanlah barang paling berharga di dalam istana Dewa Kuno. Apakah sesepuh Jukun mengacu pada hal itu? Xiao Yan berpikir keras. Jarinya menunjuk ke arah kotak persegi api surgawi yang mengambang di langit dan berkata, kalau tidak, menurutmu apakah aku telah memutuskan untuk mengeluarkan upaya yang besar untuk membawa hal sebesar itu hanya karena aku punya banyak waktu luang untuk bersenang-senang? Jukun memutar matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang berfluktuasi. Area besar di depan membuat banyak pasang mata menjadi terpesona. Dalam sekejap, mereka sudah muncul di atas kotak api surgawi yang besar. Mata Xiao Yan menyapu pilar api surgawi di sekitar kotak besar tersebut. Namun, dia gagal mendeteksi riak energi apapun. Dia melihat kemana-mana sebelum berhenti menatap patung batu setinggi 100.000 kaki itu. Apakah hal ini aneh? Lei Ying di samping tidak menemukan apapun setelah mencari beberapa saat. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jukun berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap patung batu besar yang seperti gunung itu. Dia berkata, apakah kamu mengetahui asal mula Dewa Kuno Toushi atau lebih tepatnya identitasnya? Semua orang terkejut mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum menggelengkan kepala dengan tenang. Dewa Kuno Toushi adalah seseorang dari era yang sama sekali berbeda. Mereka hanya membaca tentang nama Dewa Kuno Toushi di teks kuno. Semuanya sama sekali tidak tahu latar belakang dan identitasnya. Menurut apa yang aku tahu, Dewa Kuno Toushi sangat misterius. Tidak ada yang tahu asalnya. Ada banyak ahli dari benua saat itu. Banyak individu yang berdiri di puncak telah melakukan yang terbaik untuk menerobos ke kelas Doudi. Namun, tidak satupun dari mereka akhirnya berhasil. Namun, pada saat itu, Dewa Kuno Toushi yang sama sekali tidak dikenal telah muncul. Guiyuan memiliki ekspresi pemikiran yang dalam saat dia mengingat catatan yang sangat tua di dalam suku. Ada rumor yang mengatakan bahwa dua matahari muncul di langit dan dunia runtuh saat Dewa Kuno Toushi menerobos ke kelas Doudi.
Lautan api tak berujung turun dari langit. Itu menyelimuti setengah dari benua Douki dan menggerakkan semua ahli pada saat itu. Namun, setelah mengalami pemandangan yang mengguncang dari saat dia menerobos ke kelas Doudi, Dewa kuno Toushi sekali lagi menghilang. Selain itu, menurut akal sehat orang-orang di klan yang memiliki hubungan darah dengannya, juga harus mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Kekuatan mereka harusnya melonjak ke tingkat yang relatif menakutkan dalam waktu singkat. Mereka yang memiliki garis keturunan Dou di generasi pertama akan diberkati dengan keuntungan terbesar. Oleh karena itu, jika klan kuno baru telah muncul, itu pasti akan mengubah benua Douki menjadi keributan. Namun, ini tidak terjadi. Dengan kata lain, Dewa kuno Toushi tidak memiliki banyak anggota klan. Mungkin tidak ada orang yang memiliki garis keturunan yang mirip dengannya? Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, seluruh benua Douki memandang kelanjutan garis keturunan seseorang sebagai hal yang sangat penting. Ini terutama terjadi pada para ahli top ini. Mereka sangat ingin garis keturunan mereka berlanjut. Namun, mengapa Dewa kuno Toushi melakukan hal itu? Aye, seharusnya begitu. Namun, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa dia telah menghilang. Guiyuan mengangguk. Dia memandang Jukun dan berkata, apakah yang saya katakan benar? Ini kurang lebih benar. Jukun meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia melihat patung batu besar itu dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ada total 33 jenis api surgawi di peringkat api surgawi. Mereka adalah api terkuat di dunia ini. Namun, tahukah Anda apa nama api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi? Hati Xiao Yan bergetar. Lupakan yang lain, bahkan dia, yang memiliki pemahaman yang baik tentang api surgawi, tidak tahu apa-apa tentang api surgawi ini yang menempati peringkat pertama di peringkat api surgawi. Ini karena api surgawi peringkat pertama tidak memiliki nama untuk disebutkan. Ada 23 api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, posisi pertama benar-benar kosong. Tidak ada yang tahu persis apa api surgawi peringkat pertama itu. Namun, yang aneh adalah bahwa banyak alkemis memiliki naluri samar bahwa memang seharusnya ada sesuatu yang ada di atas api pelahap kehampaan. Namun, mereka tidak menyadari apa itu. Api surgawi peringkat pertama itu adalah teka-teki. Itu sangat misterius dan tak terduga dan tidak ada yang pernah melihatnya. Apakah sesepuh Jukun menyadari apa api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi? Xiao Yan tanpa sadar bertanya. Senyuman aneh terangkat di wajah Jukun setelah dia mendengar ini. Dia berkata, memangnya ada api surgawi peringkat pertama di dunia ini? Jawaban ini menyebabkan semua orang tercengang. Mereka mengerutkan kening saat mereka mencoba menyangkal jawabannya. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tampaknya tidak menyadari apa api surgawi peringkat pertama itu. Mungkinkah yang disebut api surgawi teratas hanyalah legenda? Semua makhluk hidup memiliki jiwa mereka sendiri. Itu juga sama untuk api surgawi. Jukun juga tampaknya menyadari keterkejutan di dalam hati semua orang. Dia perlahan berkata, berdasarkan apa yang saya tahu, pernah ada api surgawi yang terbentuk di dunia ini. Itu dibuat dalam 1000 tahun, memperoleh jiwa setelah 10.000 tahun dan dilatih untuk waktu yang tampaknya tak berujung. Ini menyebabkannya sedikit bermutasi. Semua orang sadar bahwa api surgawi yang tidak bermutasi jarang mengambil inisiatif untuk meninggalkan tempat di mana ia dilahirkan. Namun nyala api ini berbeda. Setelah memiliki kecerdasan, ia melakukan perjalanan ke arah magma, menjelajahi bawah tanah selama 1000 tahun dan melahap api untuk bertahan hidup. Api yang dilahapnya semua memiliki peringkat di peringkat api surgawi. Kurang lebih ada 21 jenis yang telah ditelan olehnya. Melahap api, sepertinya hanya api pelahap kehampaan yang mampu mencapainya, kan? Xiao Yan ragu-ragu sebelum berbicara. Api surgawi seperti manusia tapi dalam versi yang lebih kecil. Meskipun seseorang terlahir sebagai bangsawan dan memiliki posisi tinggi, masih ada kemungkinan dia bisa dijungkir balikkan. Memakan satu sama lain adalah semacam naluri dari api surgawi. Biasanya, bagaimanapun, seiring berjalannya waktu, yang kuat memangsa yang lemah. Jukun menghela nafas dan berkata, ini juga merupakan aspek unik dari nyala api ini.
Itu memakan yang lebih lemah dulu, itu seperti teori hukum rimba. Setelah menghabiskan waktu yang sangat lama, setelah melahap 20 api surgawi yang berbeda, bahkan penguasa alami seperti api pelahap kehampaan dan api teratai pemurnian iblis, hanya bisa bersujud padanya. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin setelah mendengar sampai saat ini. Sangat sulit untuk menemukan api surgawi di dunia ini. Konsep seperti apa yang bisa menelan 20 api surgawi itu? Jika itu adalah manusia, bahkan jika seseorang dapat menemukan api surgawi ini, siapa yang berani menelan 20 api surgawi yang sangat kejam ini? Bahkan Xiao Yan saat ini kemungkinan akan kesulitan melakukan hal seperti itu. Apakah maksud Jukun, orang yang disebut nomor 1 di peringkat api surgawi tidak memiliki nama uniknya sendiri? Sebaliknya, siapapun yang bisa mengatasi pengekangan dan mampu melahap api surgawi yang kejam akan dianggap sebagai yang teratas dari peringkat api surgawi? Xiao Yan juga sepertinya mengerti ini saat dia memverifikasinya. Ini logikanya. Namun, menelan api surgawi kemungkinan akan mengakibatkan dua jenis api surgawi berkonflik satu sama lain, yang mengakibatkan penghancuran diri. Oleh karena itu, kalau berhasil bertahan hidup setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya akan memungkinkan nyala api itu untuk memenuhi syarat sebagai api surgawi nomor 1. Kata Jukun. Xiao Yan mengangguk pelan. Menggunakan mantra api untuk memurnikan api surgawi sudah sangat berbahaya. Bahkan kurang perlu dikatakan jika seseorang harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk menelan api surgawi. Kemungkinan gagal terlalu besar. Namun, api surgawi itu bisa tetap hidup setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya. Harus dikatakan bahwa ini sendiri adalah mukjizat yang tidak dapat dipercaya. Kemungkinan seseorang tidak akan dapat menemukan banyak contoh kejadian seperti itu bahkan di seluruh sejarah benua Douki. Sungguh tak terduga bahwa api surgawi teratas di peringkat api surgawi sebenarnya memiliki rahasia semacam itu. Semua orang mendesah pelan. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa yang disebut api surgawi peringkat pertama tidak mengacu pada beberapa api unik. Sebaliknya, itu adalah api surgawi terakhir yang dibentuk dengan menggabungkan 22 jenis api surgawi. Setelah api surgawi itu berhasil bergabung, dia menyebut dirinya sebagai Dewa Api. Dia kemudian berlatih selama ribuan tahun sebelum muncul di dunia ini. Mata Jukun memiliki ekspresi rumit yang melonjak di dalamnya setelah dia berbicara sampai saat ini. Setelah Dewa Api masuk ke dunia, dia juga mendapatkan gelar lain di benua Douki. Jukun menghela napas dalam-dalam. Dia menatap patung batu dewa kuno besar 100.000 kaki di depannya. Suara gumaman lembutnya seperti guntur yang meledak di samping telinga kelompok Xiao Yan, menyebabkan mereka segera terpana. Pada saat itu, orang-orang memanggilnya, Jeng 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 Jeng. Dewa Kuno Toushi. Dewa Kuno Toushi adalah api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi. Alun-alun api surgawi sekali lagi menjadi sunyi senyap. Ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Jelas, mereka terguncang oleh informasi yang sangat luar biasa ini sampai pada titik di mana mereka tidak dapat pulih. Jukun juga menyadari keterkejutan di hati semua orang. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kepalanya dan melihat patung batu besar itu. Ekspresinya agak rumit. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa elit Dou di terakhir di benua Douki ini bukanlah manusia atau magi calbis. Sebaliknya, itu adalah nyala api yang lahir di dunia. Cegeluk-cegeluk meneguk. Tiba-tiba, seseorang menelan dengan keras seteguk air liur di alun-alun yang sepi itu. Individu yang tersisa juga mulai bangun satu demi satu. Semuanya bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saudara Jukun, apakah yang Anda katakan itu benar? Kestabilan Guiyuan juga berkurang karena shock. Dia menarik napas dalam beberapa kali dan berkata, "Kalau kita hitung berdasarkan umur, kalian semua bisa dianggap dari generasi cucu saya. Siapa lagi di benua ini selain saya yang akan mengetahui dengan jelas informasi kuno ini?" Jukun tertawa. Semua orang tertawa getir mendengar ini. Jukun tidak perlu membohongi mereka.
Oleh karena itu, hati mereka secara bertahap mulai menerima kenyataan yang tidak dapat dipercaya ini setelah keterkejutan awal mereka. Namun, bagaimana ini terkait dengan masalah menerobos ke kelas Doudi yang telah kamu bicarakan? Gu Yuan mengangkat matanya dan menyeret topik kembali ke yang paling penting. Terlepas dari asal-usul Dewa Kuno Toushi, hal terpenting yang perlu mereka perhatikan sekarang adalah bagaimana bertarung dengan Hun Tiandi. Ada dua hal di dalam istana Dewa Kuno yang paling berharga. Salah satunya adalah pil embrio tingkat D yang diperoleh Hun Tiandi. Yang kedua adalah, Jukun berhenti sejenak setelah berbicara sampai titik ini. Matanya menatap tajam ke patung batu setinggi 100.000 kaki di depannya. Dia berbicara dengan jeda di antara setiap kata, esensi tingkat D yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Toushi. Esensi tingkat D. Hati semua orang bergetar saat mereka bergumam. Itu juga bisa dianggap sebagai warisan dari Dewa Kuno Toushi. Ini adalah hal paling berharga di dalam istana Dewa Kuno. Dibandingkan dengan ini, pil embrio tingkat D sedikit lebih rendah. Jukun tertawa, jika kita bisa mendapatkan esensi tingkat D ini, kita juga akan bisa menghasilkan Doudi. Saat itu, bagaimana jika Hun Tiandi berhasil menembus kelas Doudi dengan mengandalkan pil obat tingkat D? Mata semua orang tiba-tiba cerah setelah mendengar ini. Itu memang kasus di mana seseorang akan menemukan jalan keluar setelah mencapai akhir. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kemungkinan perubahan haluan telah muncul? Di mana esensi tingkat D berada? Bagaimana kami bisa mendapatkan warisan ini? Wajah Gu Yuan berkedip karena kegembiraan. Namun, dia merasakan ada yang tidak beres setelah dia berbicara. Dia buru-buru berbicara, Saudara Jukun, mohon jangan salah paham. Kami tidak akan mengetahui hal ini jika Anda belum memberitahu kami. Orang yang memiliki kualifikasi terbesar untuk mendapatkan warisan ini pasti Anda. Tujuan kami hanya untuk melawan klan Hun. Kami tidak ingin merebut apapun. Gu Yuan sadar di dalam hatinya bahwa jika Jukun mengatakan yang sebenarnya, esensi tingkat D akan menjadi benda berharga yang tak ternilai harganya tanpa ada yang bisa dibandingkan dengannya. Setiap orang yang memiliki kekuatan seperti itu pasti bisa mengubah jalan cerita yang sedang buntu ini. Dia khawatir kata-katanya sebelumnya akan membuat Jukun berpikir bahwa dia juga menginginkan esensi tingkat D. Anda tidak perlu berbicara seperti ini. Saya tidak akan begitu sopan memberikan kesempatan kepada Anda jika saya bisa mendapatkan esensi tingkat D. Sebaliknya, saya akan lama sekali memurnikan dan menyerapnya. Jukun tertawa getir saat mengatakan ini. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan warisan Dewa Kuno Toushi adalah cara yang sangat sederhana. Saya telah menghabiskan semua upaya saya selama periode waktu ini tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Gu Yuan kaget. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, bolehkah saya tahu di mana esensi tingkat D ini? Jukun berjalan menuju patung batu itu. Dia menepuknya dengan tangannya dan berkata, ada di dalam. Namun, tidak ada yang bisa memasukinya. Biarpun kita berdua menyerang dengan kekuatan penuh, kita tidak akan bisa menghancurkan patung batu ini. Kelompok itu mengepung patung itu setelah mendengar ini. Mereka menyentuh patung batu Dewa Kuno. Meski terasa kasar, tidak ada perasaan unik darinya. Tidak peduli bagaimana mereka menyentuhnya, itu tampak seperti batu biasa. Blar. Lei Ying di sampingnya menyentuh patung batu itu sebelum tinjunya dengan keras menghantamnya. Suara keras muncul. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya terpana melihat tubuh Lei Ying terbang mundur ribuan kaki sebelum stabil. Ini memang agak aneh. Semua orang tidak lagi ragu saat melihat pemandangan ini. Pukulan Lei Ying bahkan bisa menghancurkan gunung. Namun, itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun setelah mendarat di patung batu. Sebaliknya, dia telah dikirim terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Ini bukanlah kejadian biasa. Patung batu ini dilindungi oleh esensi tingkat D, sebuah kejutan melintas di wajah Gu Yuan. Mereka sebenarnya tidak dapat menemukan aspek unik dari patung batu ini di Istana Doudi. Iya. Jukun mengangguk. Dia berbicara agak tak berdaya, esensi tingkat D tersembunyi di dalam patung batu.
Namun, kami tidak dapat memecahkan batu itu dan mendapatkannya. Harusnya ada metode unik. Guiyuan mengerutkan kening dan berkata, "Mungkin." Jukun menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Selain itu, esensi tingkat D ini bukanlah sesuatu yang dapat diserap oleh siapapun. Seseorang mungkin menderita serangan balik jika dia ceroboh. Karena dewa kuno Toushi itu adalah api surgawi, kemungkinan seseorang yang dekat dengan api surgawi akan mengalami lebih sedikit penolakan. Semua orang terkejut mendengar kata-kata itu. Mata mereka berbalik ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang terbaik yang hadir dalam hal keakraban dan kedekatan dengan api surgawi. Xiao Yan memang cocok. Api teratai pemurnian iblisnya telah membentuk roh api. Peluangnya untuk sukses adalah yang tertinggi. Guiyuan mengangguk dan berkata. Xiao Yan terkejut saat melihat topik pembicaraan tiba-tiba dialihkan ke arahnya. Dia segera tertawa getir. Kupikir akan lebih baik membahas masalah ini setelah kita mengekstrak esensi tingkat D dari dalam benda ini. Semua orang tersenyum mendengar ini. Mereka dengan cepat mengerutkan alis saat memikirkan berbagai metode yang memungkinkan. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki solusi yang baik setelah berpikir sejenak. Seseorang harus terlebih dahulu memecahkan patung batu tersebut untuk mendapatkan esensi tingkat D. Namun, patung batu itu dilindungi esensinya. Bahkan Guiyuan dan Jukun tidak berdaya melawannya. Dengan cara ini, itu telah membentuk simpul mati yang tidak bisa dibatalkan. Xiao Yan juga mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Namun, dia tidak berhasil untuk memecahkan solusinya. Dia berencana menyerah ketika bibit api merah muda bergoyang di bahunya. Yi kecil tiba-tiba muncul. Penampilan Yi kecil sedikit berbeda kali ini. Wajah kecilnya memiliki ekspresi yang berubah dengan cepat saat menatap patung batu itu. Emosi itu membuatnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat sikap Yi kecil ini. Setelah mengetahui identitas Dewa Kuno Toushi, Xiao Yan juga memahami bahwa kemungkinan Dewa Kuno Toushi saat itu pernah menelan api teratai pemurnian iblis. Oleh karena itu, kemungkinan ada dendam yang cukup besar di antara keduanya. Saya bisa membuka patung batu, suara lembut Yi kecil tiba-tiba berkata. Itu langsung menarik semua mata yang hadir. Jukun dan Guiyuan segera muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menatap tajam ke Yi kecil. Yi kecil, kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan cemas. Yi kecil saat ini sepertinya telah mengingat beberapa kenangan yang sangat jauh. Iya. Yi kecil mengangguk. Wajah kecilnya yang lembek sekali lagi menunjukkan senyuman yang mirip dengan masa lalu. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, silakan mencobanya. Tidak perlu memaksakan diri jika Anda tidak bisa melakukannya. Yi kecil mengangguk lagi. Ia menatap patung batu dan tubuh kecilnya tiba-tiba naik ke langit. Akhirnya, itu digantung di jantung patung batu saat semua orang menonton. Api teratai pemurnian iblis tiba-tiba menyebar dengan cepat dan intens dari dalam tubuh Yi kecil saat naik ke udara. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar cahaya api yang melesat ke jantung patung batu. Hum. Setelah cahaya ini ditembakkan, patung batu setinggi ratusan ribu kaki itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak aneh, yang menyebar secara melingkar. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat patung batu, yang tetap tak tergoyahkan walaupun mereka memukulinya, mengungkapkan perubahan yang tak terduga. Hum. Patung batu itu bergetar dengan frekuensi yang meningkat. Pada akhirnya, terdengar suara berderit dari gerakan patung batu. Sebuah lubang perlahan retak dan terbentuk di dada patung batu. Tiba-tiba cahaya hangat menyebar ke dalam lubang. Cahaya ini tampak seperti kain sutra tipis karena menutupi tubuh semua orang yang hadir. Belar-belar. Setelah cahaya hangat ini melekat pada tubuh mereka, Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Kaki mereka langsung berlutut. Pemandangan itu seolah-olah lapisan cahaya lembut tipis mengandung tekanan yang sangat besar.
Tubuh Guiyuan dan Jukun di samping kelompok Lei Ying juga sedikit membungkuk. Tulang mereka mengeluarkan suara retak saat ini. Wajah keduanya memerah. Bum bum. Ketahanan semacam ini tidak bertahan lama sebelum mereka berdua akhirnya kelelahan. Sebuah ledakan terdengar dan kedua kaki mereka mendarat di tanah. Hanya Xiaoyan, yang tubuhnya ditutupi dengan beberapa api surgawi yang berbeda, melihat semua orang yang menjadi lebih kecil, dengan ekspresi hilang. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia tidak merasakan tekanan yang menakutkan seperti itu. Dewa kuno Toushi ini sialan. Wajah Jukun memerah. Dia mengatupkan giginya. Namun, tubuhnya tampak tertekan oleh aura seperti gunung, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Guiyuan tertawa getir. Dia berjuang tanpa daya sebelum bersantai. Tidak dianggap memalukan jika ditekan oleh seorang elit Doudi. Cahaya tipis menyapu alun-alun. Setelah itu, perlahan mulai mundur dari Guiyuan dan yang lainnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang menyelimuti Xiaoyan, yang tetap berdiri. Guiyuan dan yang lainnya berdiri setelah sinar cahaya menarik diri dari tubuh mereka. Semuanya kaget saat melihat pemandangan ini. Orang yang beruntung, kamu memang yang paling cocok, ekspresi Jukun sedikit rumit. Saat itu, dia rakus untuk mendapatkan esensi tingkat D. Hal ini mengakibatkan dia terjebak selama ribuan tahun. Tak disangka benda ini akhirnya memilih Xiaoyan. Xiaoyan, sepertinya kami hanya bisa mengandalkanmu.